Jumpa lagi pada channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan teknik terbaru yang saya lakukan sambung sisip pada bibit tanaman durian. Ini adalah contoh hasil yang sudah saya lakukan. Bisa kita lihat, ini merupakan hasil sambung sisip yang saya lakukan pada bibit tanaman durian, di mana ini usianya sekitar 2 bulan dari sejak awal saya lakukan penyambungan, dan bisa kita lihat di sini pertumbuhan mata tunas itu sangat baik. Ini nantinya di sini saya akan memperlihatkan bekas sambungan yang sudah saya lakukan, dan nantinya juga itu saya akan memperlihatkan bagaimana teknik atau cara kita melakukan sambung sisip pada bibit tanaman durian. Di mana yang saya lakukan di sini adalah saya lakukan sambungan pada batas bonggolnya. Ini seperti contoh ini. Nantinya saya akan lakukan sambung sisip pada bagian bonggolnya, pada batang yang muncul tunas. Dimana untuk sistem ini saya lakukan pada bibit tanaman durian itu berusia kurang lebih sekitar 6 bulan dan memiliki ukuran batang sekitar sebesar batang pensil. Ini bisa kita lihat. Jadi untuk sistem yang kita lakukan sambung sisip ini, kita lakukan pada bibit durian yang sudah tidak layak lagi untuk kita sambung pucuk. Makanya dari itu saya lakukan sambung sisip, karena pada batang durian yang sudah sekeras ini, untuk kambiumnya itu sudah berada di pinggir batang. Jadi nanti saya lakukan sambung sisip seperti yang saya lakukan ini. Baik, adapun cara atau teknik sambung sisip pada bibit tanaman durian yang seperti yang saya lakukan ini, saya akan perlihatkan sebagai berikut. Baik, sebelum saya memperlihatkan cara atau teknik kita lakukan sambung sisip pada bibit tanaman durian yang sudah saya lakukan seperti ini, terlebih dahulu saya perlihatkan alat dan bahan yang kita siapkan. Untuk di sini yang pertama itu kita siapkan alat pisau, di mana untuk alat di sini harus bersih dan benar-benar tajam agar nanti memudahkan dalam proses kita melakukan penyambungan. Kemudian di sini saya siapkan plastik es lilin, di mana nantinya untuk plastik es lilin di sini saya gunakan sebagai ikatan dan sungkupan. Lalu yang utama yang perlu kita siapkan di sini, ini adalah contoh enteris yang akan saya lakukan sambung sisip. Di mana untuk ciri-ciri enteris yang akan saya lakukan sambung sisip itu, yaitu ini bisa kita lihat pada mata-mata tunas enteris ini sudah muncul namun belum mekar. Ini bisa kita lihat dari ujung pucuk enteris ini, mata tunasnya itu belum mekar. Dan di sini saya gunakan enteris itu agak besar sedikit, karena nantinya ini saya lakukan pada samping tanaman. Jadi untuk enteris tidak masalah kita gunakan enteris yang agak besar, karena untuk posisi penyatuan itu pada batang yang akan kita sisip itu, posisinya batang itu lebar dibanding kalau kita sambung pucuk itu. Kadang apabila enteris terlalu besar, kadang untuk penyatuan itu kurang bagus dibanding kalau kita lakukan sambung sisip seperti ini. Walaupun enteris agak besar, tetap bisa kita lakukan penempelan dengan baik. Ini
Dan kemudian ini saya perjelas lagi, dalam proses kita melakukan penyambungan itu, sebaiknya untuk media tanam pada bibit yang akan kita sambung sisip nantinya itu jangan terlalu basah. Ini bisa kita lihat, ini tanahnya saya perlihatkan, ini media tanamnya ini saya lihat ini cukup lembab saja. Karena apabila nantinya terlalu basah, maka pada kandungan batang bibit durian itu akan banyak mengandung air, sehingga nantinya bekas irisan atau potongan yang kita lakukan pada batang durian ini akan mengeluarkan air yang berlebihan. Jadi saya sarankan untuk media cukup lembab saja, jangan sampai terlalu basah. Baik, saya akan perlihatkan langkah pertama yang perlu kita lakukan itu, ini saya akan iris batang yang akan saya sambung sisip. Adapun teknik cara pengirisannya itu ini saya perlihatkan. Ini di sini kita lihat, di sini ada muncul calon mata tunas pada batang, ini pada samping kiri kanan. Jadi untuk pengirisan itu nanti saya lakukan salah satu tempat muncul tunas pada bonggol ini. Ini saya perlihatkan cara pengirisannya. Untuk sistem pengirisan di sini saya lakukan kurang lebih 2 cm. Ini teknik pengirisannya. Usahakan di sini untuk pengirisan harus benar-benar bersih, jangan sampai kotor. Ini saya perlihatkan cara pengirisannya. Kemudian kita ambil enteris yang akan kita sambung. Ini adalah contoh enteris yang akan saya lakukan sambung sisip, dimana di sini kita ambil enteris yang sudah menonjol seperti ini namun belum mekar. Jadi di sini saya potong. Ini contoh enteris yang akan saya lakukan penyambungan. Kemudian kita iris enteris cukup sebelah saja dan seukuran dengan bekas irisan pada batang yang akan kita sisip. Ini saya perlihatkan cara pengirisannya. Di sini mata tunasnya, jadi kita iris itu di belakang mata tunas. Ini. Kita iris model seperti ini. Kira-kira kemiringan seperti model sambung pucuk, namun di sini kita mengiris cukup sebelah saja. Kemudian enteris kita masukkan pada batang yang sudah kita kupas kulitnya. Ini saya perlihatkan modelnya nanti seperti ini. Harus benar-benar menempel dengan baik. Setelah itu kita ambil pengikat, di mana untuk pengikat di sini saya lakukan plastik es yang sudah saya perlihatkan tadi. Ini kebetulan karena plastik es itu sangat elastis, jadi mudah untuk kita menarik memanjang. Kemudian enteris yang kita sudah sisipkan kita ikat dari bawah ke atas. Untuk pengikatan di sini usahakan jangan terlalu kencang, jangan juga terlalu lemah. Ini pengikatan kita lakukan itu seperti model susun genteng.
Kemudian untuk sungkupan di sini karena saya lakukan itu pengikatan langsung dengan sungkupan pada entris. Jadi untuk pengikatan yang tidak terlalu kencang yang kita lakukan itu kita lakukan pengikatan pada bekas sambungan, dan untuk di atas cukup lemah saja. Ini yang penting bisa kita sungkup pada entris ini. Jadi untuk pengikatan di atas itu biar tidak terlalu lemah, biar agak lemah maksud saya. Ini kita ikat. Ini bisa kita lihat, ini cara pengikatan yang saya lakukan. Dimana di sini untuk pengikatan yang agak kita keraskan sedikit itu atau agak kita kencangkan itu bagian bawahnya, dan pas batas mata tunas ini usahakan untuk pengikatan kita agak longgarkan atau jangan terlalu kencang. Ini bisa kita lihat, karena di sini tujuan saya mengikat agak longgar pada batas tunas ini agar nantinya tunas yang muncul itu biar mudah tumbuh, dan nantinya apabila tunas sudah tumbuh dengan baik baru sungkupan kita buka. Dan ini saya akan perlihatkan hasil dari sambungan saya, di mana nantinya ini saya akan buka ikatannya. Ini saya perlihatkan hasil sambungan saya akan lepas ikatan ini. Ini kita bisa perhatikan bekas potongan yang saya lakukan itu. Ini kemudian nantinya ini apabila mata tunas sudah mulai tumbuh, nantinya segera kita potong batangnya agar nutrisi yang ada pada bibit ini nantinya fokus pada pertumbuhan bibit mata tunas entris yang telah berhasil kita lakukan penyambungan. Baik, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan, di mana untuk teknik terbaru yang saya lakukan ini pada sambung sisip pada tanaman durian. Semoga apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses selalu.